Halo teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan tentang bab kemarin ya, yaitu tentang najis ataupun mensucikan. Di sini saya terangkan bahwa najis itu yang namanya ada dua. Yang pertama yaitu najis aniyah dan juga najis hukmiyah. Ini termasuk golongan di antara najis mutawasithah. Ya, di sini saya jelaskan bahwa najis aniyah ialah najis yang berwujud. Apa yang dikatakan berwujud itu? Yaitu nampak dan dapat dilihat ya. Dapat dilihat. Oke, di sini yang kedua itu najis hukmiyah. Apa itu? Yaitu najis yang tidak terlihat, tidak kelihatan. Apa yaitu bedanya? Seperti bekas kencing atau juga arak yang sudah kering dan lain-lain. Semisal bercak apalah, kotoran, bercak, najis lainnya. Kalian udah dewasa pasti tahu kan yang namanya kotoran kalian pribadi, ya bekasnya itu walau tidak nampak tapi bau ataupun udah tahu itu kotor, itu yang dinamakan najis hukmiyah, najis yang tidak terlihat ya, tapi ada baunya ataupun juga tidak berbentuk, tetapi itu memang ada, yaitu tadi ya. Ada yang bertanya, "Kakak, bagaimana cara menghilangkan najis?" Nah, di sini ada beberapa. Contohnya, barang yang terkena najis mughallazah ataupun najis mughallazah seperti jilatan anjing atau babi wajib dibasuh sebanyak 7 kali. Tertera di sini sebanyak 7 kali, dan salah satunya diantaranya dengan air bercampur tanah. Tapi sekarang udah 2022 kakak, bagaimana kita, apa harus repot-repot untuk mencari tanah terus dicampur dengan air? Ya, kalau memang terdesak ataupun tidak memungkinkan untuk menemukan tanah dan air tersebut, kita bisa gunakan sabun, karena sekarang udah canggih ya. Ada sabun khusus untuk membersihkan air liur anjing, babi, ataupun sabun khusus untuk bersuci. Jadi tidak usah menggunakan 7 kali dengan campuran tanah dan air tersebut. Cukup dengan sabun yang untuk mensucikan khusus liur anjing dan babi ataupun lainnya ya. Nah, di sini yang kedua, barang yang terkena najis mukhaffafa cukup diperciki air pada tempat najis itu. Apa itu diperciki? Contoh, tangan Anda terkena najis itu mukhaffafa, Anda cukup bilas dengan air saja, diguyur ya, bahasa Jawanya, dialirkan air, cucilah tangannya bahasanya itu. Nah, yang ketiga, barang terkena najis mutawasithah dapat suci dengan cara dibasuhi sekali, asal sifat-sifat najisnya, warna, bau, atau siram itu lebih baik. Apa itu yang dikatakan najis mutawasithah? Yang intinya dapat dibasuh cukup 1 kali saja, yang bersifat tadi itu. Contohnya ya, warnanya, baunya, dan rasanya itu sudah hilang. Kak, apa harus dicicipin dulu najisnya? Ya tidak usah. Nanti malah dikiranya stres. Wong ngerti-ngerti air kencing kok tembelek kok malah dicicipi. Ya enggak? Ya, jadi perkiraan saja ya. Jadi kita harus mencucikan dengan cara diguyur. Itu lebih baik ya, dicuci.
1 kali sudah bersih, ya itu tandanya sudah dikatakan suci dari najis mutawasita. Oke, di sini najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan artinya tidak usah dibasuh atau dicuci. Tidak usah dibasuh atau dicuci. Misalnya najis bangkai, hewan yang tidak mengalir darahnya. Jadi misal ada kucing meninggal ya enggak, atau ayam sudah menjadi bangkai, kan tidak ada darah yang mengalir ya enggak. Nah, itu dikatakan najis dimaafkan. Darah atau nanah yang sedikit, misal darah jerawat ataupun darah luka ataupun nanah bekas wudhu ataupun bekas sakit yang ringan ya. Nah, di sini debu dan air, lorong-lorong yang mercik sedikit, yang sukar menghindarkannya. Sukar itu apa? Ya intinya mudahlah untuk menghindarinya. Apapun itu yang namanya bangkai yang sudah meninggal ya, mati, itu dikatakan najis. Jadi kita harus mencucikan juga dengan cara dicuci pakai air mengalir ya, atau air sedikit nggak apa-apa, yang penting dipercak, dicipratin, diguyur ya, bahasanya seperti itulah. Adapun tikus atau cicak yang jatuh ke dalam minyak atau yang wajib dibuang itu, atau minyak yang wajib dibuang itu ialah makanan atau minyak yang dikenainya itu saja. Nah, maksudnya bagaimana? Misal ya, ibu kamu itu sedang memasak. Nah, di situ ada cicak jatuh dari atas ataupun tikus jatuh. Nah, minyak yang terkena itu harus dibuang cepat-cepat karena itu juga dikatakan kotoran ya enggak. Nah, itu yang misal lagi masak terongnya enggak terkena. Oh, jadi minyaknya saja enggak apa-apa, masih bisa disisihkan. Jadi terongnya masih bisa dimakan, minyaknya yang terkena bangkai cicak jatuh, tikus jatuh tersebut itu yang harus dibuang. Paham ya? Jadi yang terkena saja yang dibuang. Nah, di sini yang lainnya boleh dimakan atau dipakai kembali. Di sini juga ada najis, yaitu yang keempat dikatakan istinja. Apa itu istinja? Segala yang keluar dari kubul dan dubur seperti kencing, berak, kotoran kuning, keputihan, ataupun lainnya wajib disucikan dengan air yang bersih, sehingga tidak ada warna ataupun bau lagi ya. Itu namanya najis ataupun istinja. Nah, di sini yang kelima juga ada yang namanya adab, membuang air. Membuang air apa? Air kencing contohnya, jangan di tempat yang terbuka ya. Jangan di tempat yang mengganggu orang lain. Jangan berbicara kecuali keadaan memaksa. Nah, di sini kalau Anda cowok seringnya ya kalau pengen kencing itu jangan sembarang tempat. Lihat-lihatlah, masa di tempat parkiran dah tahu banyak orang buka sleting kencing di selokan. Nah, itu tidak baik ya, jangan ditiru. Jangan kencing di bawah pohon sembarangan, nanti dipatok ular. Bukan seperti itu. Memang adab dalam Islam itu tidak boleh kencing sembarangan, tidak boleh berbicara ya. Nah, di sini kalau memang benar-benar harus berbicara, orang mamaku manggil-manggil terus daripada nanti darah tinggi gimana? Nah, boleh dijawab saat kencing karena itu mendesak ya enggak.
Oke, yang selanjutnya di sini terpaksa buang air di tempat terbuka. Hendaknya jangan menghadap kiblat. Anda kencing, Anda berak, Anda mau itu buang kotoran, jangan menghadap ke kiblat. Karena kiblat kita itu Ka'bah untuk kita sembah ataupun kita sholat menghadap ke kiblat. Baiknya tidak dilakukan saat membuang kotoran. Jadi kiblatnya kan bahasa Jawanya itu kalau sholat kita ngadepnya kulon ya enggak. Nah kalau BAB atau kencing jangan ngadep mengkulon, jangan menghadap ke kiblat. Paham ya? Ya madep ngelor apa ngidul. Oke, selanjutnya jangan membawa. Yang selanjutnya jangan membawa dan jangan membaca kalimat Al-Quran. Misal di toilet ya, di dalam toilet Anda Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nah jangan berdoa ya. Boleh berdoa ya kalau mau wudhu, itu doa wudhu boleh ya. Misalkan Anda membaca kalimat Al-Quran itu tidak boleh. Misalkan apapun itu, apalagi Anda dengan sengaja, itu berdosa ya. Tidak boleh membaca kalimat Al-Quran. Oke, di sini juga ada yang namanya berwudu. Apa itu wudu? Intinya kita itu bersih ya, ataupun membersihkan. Nah, di sini arti wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah. Bersih dan indah ya. Sedangkan menurut syara artinya bersihkan anggota. Bersihkan anggota. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, hadas kecil seperti air kencing ataupun kotoran-kotoran yang tidak terlihat. Nah, itu dikatakan berwudu menurut syara. Nah, di sini intinya kita membersihkan dari hadas kecil ataupun dari kotoran-kotoran ya. Orang mau sholat itu juga harus dan wajib hukumnya untuk melakukan wudu dahulu, karena syaratnya sholat itu salah satunya yaitu suci dan juga berwudu. Nah, di sini menjadi syarat sholat ya. Di sini ada juga niatnya untuk membasuh muka. Jadi saat kita wudhu hendaknya membaca doa ketika membasuh muka dengan kalimat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini jelas ya. Nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil ashori fardul lillahi ta'ala. Fardulillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Intinya aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, saat membasuh muka. Dulu waktu kecil belum tahu saya doa wudunya itu dibaca sampai selesai berwudu. Enggak apa-apa, namanya belum tahu ya enggak. Sekarang kita sudah tahu. Jadi saat membacanya itu ketika membasuh muka 3 kali itu. Nah, basuh 1 kali ya langsung nawaitul wudu ali rafa'il hadasil ashori fardulillahi ta'ala. Nah, itu saat membasuh muka. Kalimat sedikit 3 kali cuci muka ya enggak. Oke teman-teman, di sini juga ada caranya untuk berwudu, yaitu yang pertama niat ya. Tadi itu niatnya saat mencuci muka 3 kali kita membaca niat itu yang pertama. Yang kedua yaitu membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut ke paling
hingga bawah dagu, dari telinga kanan hingga telinga kiri. Jadi kalau orang itu kan kadang dipisah ya, membasuh telinganya. Nah, di sini sebenarnya baiknya itu langsung pada saat kita membasuh muka. Jadi keseluruhan yang namanya muka itu dari rambut rambut itu di kepala, semua yang terlihat di muka itu kita basuh dengan air sampai dengan bawah janggut, bawah jenggote, janggut dagu ataupun pipi sebelah kanan kiri sampai ke telinga ya, kanan kiri. Nah, itu syarat yang kedua wudhu. Yang ketiga membasuh kedua tangan, lengan sampai siku-siku. Ya, lengannya dibasuhin, jangan cuma telapak tangannya saja sampai gelang, jangan, tapi sampai siku, pergelangan siku. Anda tahu siku? Ya, sing lancip-lancip tangane, siku. Yang keempat, mengusap sebagian rambut kepala. Batuke ditarik memburi, set 3 kali juga. Kasih air ya, diusap rambut kepala. Ya, karena botak saya nggak punya rambut, ya dielus kepalanya, karena itu sudah termasuk dari sunnahnya wudhu, mengusap sebagian rambut kepala. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Jadi sikile, kakinya itu dibasahi dari mata kaki sebelah kanan dan kiri. Semua sela-selanya juga dibasuh ya, takut ada tembelak nyelimpet. Yang keenam, wudhunya ada syarat yaitu tertib, berurutan. Jangan kaki dulu, baru tangan, baru muka, baru kumur-kumur. Jangan ya. Di sini Anda harus urut. Kalau tidak kumur ya tidak apa-apa. Karena kita berpuasa juga kadang-kadang kita nggak usah kumur-kumur, itu udah bagus ya. Karena ada 5. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga tangan dibasuh kanan kiri 3 kali, mengusap rambut sebagian kepala ya. Intinya kepalanya diusap. Kalau yang botak kan nggak punya rambut ya nggak. Ya, ini kakinya juga dibasuh dan juga tertib. Kalau tidak kumur tidak masalah, telinganya tidak diusap, semuanya tidak masalah. Yang penting saat cuci muka kita harus membersihkan kanan kiri telinga ya, diusap. Oke, paham ya tentang wudhu? Lanjut ke syarat-syarat wudhu. Di sini syaratnya wudhu yaitu 1, Anda harus beragama Islam. Apa Kristen tidak ada wudhu? Ya, intinya masing-masing kita fokus ke dalam agama kita ya. Syarat dari wudhu yaitu Islam. Di sini yang namanya syarat berwudu antara lainnya yaitu Islam. Yang kedua, tamyiz, yakni ataupun dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu pekerjaan. Intinya dia itu bisa membedakan lah mana yang baik, mana yang tidak, ataupun berakal ya, ataupun sehat, tidak gila ataupun mabuk ya. Yang ketiga, tidak berhadas besar, tidak dalam keadaan haid ataupun belum bersuci dari hadas besar lainnya ya. Dengan air suci lagi mensucikan. Intinya air yang untuk berwudu itu bersih ya, dari hadas ataupun dari kotoran. Airnya itu benar-benar bisa untuk bersuci, mensucikan. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, kitek. Misal Anda pakai kitek kuku yang menghalangi masuk ke
kuku Anda airnya. Jadi kitek itu tidak boleh ya, kecuali tembus ataupun hinai itu boleh. Lagi pakai cat, misal tangannya kena cat, nah itu harus dibersihkan dulu baru berwudu. Yang keenam, mengetahui mana yang wajib fardu dan mana yang sunnah. Paham ya? Itu tadi syarat-syarat berwudu. Ya, Islam tamjiz, tidak berhadas besar dengan air suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu yang menghalangi, dan juga mengetahui mana yang wajib. Di sini ada sunnah dalam wudu, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat membasuh lubang telinga sebelum berniat. Yang kelima menyapu seluruh kepala dengan air. Yang keenam mendahulukan anggota kanan terlebih dahulu daripada kiri. Menyapu kedua telinga luar dan dalam. Dan juga kedelapan menikah kalimat membasuh. Menikah kalikan membasuh, ataupun semuanya 3 kali. Kumur 3 kali, cuci muka 3 kali, tangan 3 kali, telinga 3 kali, kakinya 3 kali, usap kepala 3 kali, dan yang selanjutnya menyela-nyela jari tangan dan kaki. Ya, diselipkan, dibasuh, selip-selipan jari-jarinya, kaki ataupun tangan. Tahu ada tembelek, daki ataupun cat ataupun lainnya ya, kotoran. Yang terakhir membaca doa sesudah wudu. Oke, itu tadi caranya berwudu ya. Ada 10 ya. Jangan sampai Anda terlupa cuman cuci muka sama kaki, itu tidak boleh. Oke, selanjutnya di sini yang membatalkan wudu. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, misalnya buang air kencing maupun air besar ataupun BAB ya, ataupun keluar kentut, angin ataupun kotoran lainnya dari lubang-lubang di tubuh Anda, keluar dari dubur ataupun kubul ya. Hilang akal ataupun sudah gila, pingsan, mabuk, tidur nyenyak. Nah, itu termasuk batal ya. Anda lagi duduk sambil zikir, tertidur pulas. Nah, itu sudah batal ya wudunya. Jadi Anda harus mengulangi wudu lagi. Nah, selanjutnya di sini tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tidak memakai tutup. Bukan muhrim artinya bukan keluarga ya, yang tidak boleh dinikahi. Contohnya Anda seperti bersentuhan tangan, contoh dengan kakak kandung sendiri tanpa ada yang menutupi kulit persentuhan. Jadi Anda harus wudu kembali ya, karena walaupun saudara kandung tetapi berbeda jenis kelamin, Anda namanya sudah membatalkan dari wudu. Ya, dengan bapak sendiri ada yang mengatakan batal ya enggak? Ada yang mengatakan tidak, tapi sebaiknya kalau berbeda jenis kelamin jangan bersentuhan kulit secara langsung. Selanjutnya di sini juga ada tata cara berwudu. Orang yang hendak mengerjakan sholat wajib lebih dahulu berwudu.
karena wudhu itu syarat sah ya untuk sholat. Sebelum berwudhu kita harus membersihkan dahulu najis-najis yang ada pada badan, kalau memang ada najisnya. Itu tadi kalau habis nginjek telek ayam cicak ya dicuci dulu, bersihkan dulu baru berwudu. Yang pertama ini ada gambarnya juga ya. Membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dua tangannya dibersihkan. Inilah jelas ya. Mencuci kedua tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih. Yang kedua, kita di sini ada gambarnya juga. Selain membersihkan tangan, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Membersihkan gigi habis makan jengkol. Ya, kumur-kumur sampai bersih. Jigong hilang semua. 3 kali ya. Yang ketiga, Anda di sini juga setelah berkumur mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat, Anda di sini harus bercuci muka ya, dari ujung tumbuhnya rambut kepala itu, dahi sampai ke dagu, dan dari telinga kanan sampai ke telinga kiri ya, dengan membaca niat nawaitul wudu'a li rafa'il hadasil ashori fardolillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Ini yang keempat. Oke, kita lanjut syaratnya yang selanjutnya. Yang kelima, di sini kita setelah membasuh muka lalu mencuci kedua tangan hingga siku ya, kanan kiri 3 kali semuanya ya. Selanjutnya Anda yang keenam, yaitu selesai mencuci 2 tangan terus mengusap bagian kepala ataupun menyapu sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, Anda harus membersihkan, menyapu kedua telinga sebanyak 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Yang selanjutnya yaitu membersihkan, mencuci 2 kaki, tangan 3 kali dengan tangan digosok-gosok sela-selanya ya. Kanan 3 kali, kaki kiri juga 3 kali. Di sini juga tertera ya, yang namanya Anda berwudu dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di atas tadi ya, wajib dikerjakan berturut-turut. Artinya yang harus didahulukan yang mana dulu ya, jangan acak-acakan. Misalkan cuci muka, kumur, lalu kaki, lalu telinga, jangan seperti itu, tapi berurutan. Oke, di sini juga ada niat setelah berwudu ataupun bacaan doa. Di sini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma jamalini minat tawa'abinna wajalni minal mutatahhirina. Di sini waj'alni min
ibadikas salihin. Kalau Anda tidak bisa membaca Arab, Anda bisa belajar bahasa Indonesianya juga ada di sini ya. Oke, apa itu artinya? Kalau Anda memang tidak bisa melafalkan, Anda bisa dalam hati juga boleh. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang aku bersaksi tidak menyekutukan nabinya. Intinya kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada nabi yang menyekutukan nabinya. Tidak umat yang menyekutukan nabinya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh. Di sini ada juga mandi. Mandi, apa itu mandi? Nah, di sini juga ada yang namanya mandi suci ya, bersuci, mandi. Misal Anda posisi tubuh kotor ya. Salat, sebagaimana kita ketahui, sahnya itu dalam keadaan suci dari hadas besar ya. Menghilangkannya bagaimana? Kita juga harus mandi wajib, yaitu membasuh seluruh tubuh mulai dari pucuk kepala hingga ujung kaki. Di sini ada sebab-sebab yang mewajibkan seorang muslim yang hendaknya bersuci, mandi suci ya. Sebab-sebabnya antara lain di sini yang pertama sampai ke-6 saya bacakan ya. Bertemunya dua hitanan ataupun bersetubuh. Orang yang sudah menikah ya, suami istri, Anda habis berhubungan ataupun bersentuhan kelamin. Nah, di sini Anda harus mandi wajib, bersuci. Yang kedua, karena keluar mani disebabkan bersetubuh atau dengan lain-lain sebab. Yang intinya keluar cairan dari kelamin laki-laki ataupun perempuan ya. Di sini yang ketiga, nomor 1 dan 2 dinamakan juga najabat ataupun junub. Bahasanya itu orang paham mandi junub ataupun mensucikan ya dari hadas besar, yaitu tadi habis itu produksi sama suami istri ya. Oke, selanjutnya mati, dan matinya itu bukan mati syahid ya, bukan mati syahid, paham gak? Karena selesai nifas, bersalin, setelah selesai berhentinya keluar darah sesudah melahirkan ya. Intinya perempuan habis menstruasi ataupun habis melahirkan, di sini diwajibkan untuk bersuci ya. Karena wiladah, setelah melahirkan, karena selesai haid dan lain-lain ya. Itu kita wajib untuk mandi suci ya, paham? Selanjutnya fardu mandi. Di sini ada niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dilakukan niat bersamaan dengan mengguyurkan air di atas kepala. Berdoa di dalam hati dengan melafalkan niat nawaitul husla li rafangil hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Ya, bahasa simpelnya dulu saya ngaji juga sama seperti ini ya. Nawaitul husla li rafangil hadasil akbari. Akbar itu besar ya. Ya, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah. Nawaitu sumahudi, nawaitul husla li rafa'il hadasil akbari fardolillahi ta'ala. Ya, ini mandi untuk membersihkan, ada niatnya tersendiri ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, Anda bisa dari bahasa kalian lah, karena Allah maha mengetahui semua bahasa ya. Intinya saya berniat ya Allah untuk menghilangkan hadas besar karenamu Allah ta'ala.
Itu dibaca di dalam hati bersamaan dengan mengguyurkan air ke seluruh badan. Di sini membasuh seluruh badannya dengan air, yakni meratakan air semua rambut dan kulit. Jadi semua tanpa terkecuali kuku, sela-sela, pakai cincin dilepas dulu ataupun digeser-geser ya, biar tidak tertutupi dan tidak terhalang air masuk ke kulit. Semuanya bersih diguyur air. Yang ketiga, menghilangkan najis, pasti itu. Jadi sudah dikatakan suci ya, karena kita udah niat bersuci dan juga mengguyurkan air ke seluruh badan, digosok-gosok, disabun-sabun ya. Oke, selanjutnya ada sunnah-sunnah mandi. Apa itu sunnah mandi? Intinya tata cara. Mendahulukan membasuh selok segala kotoran dan najis dari seluruh badan. Semua di badan Anda, entah itu upil, telinga kotor, sela-sela di kelamin Anda, sela-sela di dubur dan kubul ya intinya, dan kulit-kulit lainnya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim pada permulaan mandi, membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Intinya di sini menghadap kiblat sewaktu mandi dan mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Ya, kalau Anda terlupa tidak ada masalah ya, tapi kalau Anda pahami mulai dari hari ini Anda sudah tahu ilmunya, mari kita sama-sama amalkan dengan melakukan sunnah yang diterapkan. Ya, dengan menghadap kiblat dan juga melakukan dan mendahulukan dari sebelah kanan baru sebelah kiri. Membasuh badan sampai 3 kali. Ya, selanjutnya di sini membasuh badan sampai 3 kali. Intinya diguyur ya badannya 3 kali. Terus membaca doa sebagaimana doa sesudah berwudu. Mendahulukan mengambil air wudu, yakni sebelum mandi disunahkan berwudu lebih dahulu. Ya, bagusnya kalau Anda mau bersuci di sini Anda harus yang namanya berwudu. Walaupun belum suci Anda harus wudu karena menghilangkan dari hadas-hadas kecil ya. Di sini juga ada larangan bagi orang yang sedang junub. Larangan orang yang sedang berjunub. Bagi mereka yang sedang berjunub, yakni mereka yang berhadas besar, tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut. Tidak boleh melaksanakan sholat, melakukan tawaf di Baitullah, membawa kitab Al-Quran, karena suci ya, membawa ataupun mengangkat kitab Al-Quran, menyentuhnya, diangkat itu juga nggak boleh ya, apalagi membaca Al-Quran itu tidak boleh. Berdiam diri di masjid tidak boleh karena takut menetes darahnya ya. Oke, jelas ya, tidak boleh sholat ke Baitullah untuk tawaf nggak boleh, membawa, memegang, membaca itu tidak boleh, mengangkat juga nggak boleh. Ya, di sini dijelaskan. Dan juga ada bagaimana larangan dari di sini ada larangan bagi yang sedang haid. Mereka yang sedang haid dilarang melakukan seperti yang di atas tadi ya. Orang haid tidak boleh seperti tadi mengangkat Al-Quran, sholat, membawa ataupun membaca di masjid diam-diam, itu tidak boleh. Diam di masjid itu tidak boleh. Kalau hanya sejenak tidak apa-apa. Nah, di sini bersenang-senang dengan apa yang antara pusat dan lutut. Berpuasa baik sunnah maupun fardu tidak boleh dijatuhi. Talak cerai itu juga tidak boleh. Cerai tidak boleh saat haid. Talak cerai itu tidak sah ya. Alhamdulillah udah minum dulu ya. Aku pengen Sprite. Alhamdulillah
syukurillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih udah mengikuti YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Di share juga boleh. Bye. Wassalamualaikum.